idza maritu, kalau dan apabila saya sakit, bahwa yasfin, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan. Itu marilah kita awali ta'allum kita pagi hari ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ada pesan para ikhwan, kalau orang sakit itu dipesankan negatif. Oh, itu banyak dosa itu, makanya sakit. Kemarin utang sama saya udah bayar, makanya sakit. Itu banyak yang begitu. Sedang nggak Pak Tris gitu. Nah, ya kemarin nggak taat sama wali, nah sekarang sakit. Bahwasanya sakit itu tidak berhubungan dengan positif negatif dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Karena sakit yang dibicarakan di sini adalah masalah fisik. Jadi siapa yang tidak memperhatikan masalah-masalah aturan-aturan fisik, maka ya dia akan menerima akibat. Dan itu karena kesalahan dia sendiri. Maka Nabi Ibrahim wa idza maritu, ketika saya, nah ini saya ini sakit. Padahal secara hakiki sakit juga datang dari Allah, sama seperti sehat. Jadi dari kata wa idza maritu, kalau saya sakit, berarti ada kesalahan pada diri sendiri sehingga dia itu apa? Sakit. Jadi kalau sakit jangan menyalahkan Allah, nggak boleh. Takdir memang takdir ya, Allah memberikan sakit. Ya. Nah, tetapi kalau sembuh, Nabi Ibrahim menyatakan wa idza maritu fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi kalimat-kalimat yang begini ini memang harus direnungkan betul. Walaupun pada hakikatnya orang sembuh itu bukan semata-mata langsung dari Allah. Mesti ada sarananya. Tidak sakit 3 hari terus tiba-tiba sembuh tanpa minum obat, tanpa berobat dan sebagainya, ya itu jarang semacam itu. Nah, berobat ini bisa macam-macam, bisa istirahat, itu namanya berobat. Tidur dengan baik, ya itu berobat. Atau dengan dokter berobat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, para ikhwan semuanya, dengan demikian memang kita disunahkan ketika sakit untuk berusaha agar kita ini menyembuhkan diri. Jangan tadi ya, kalau Allah menghendaki saya sembuh ya sembuh, mati ya. Ya. Jadi harus berusaha bagaimana supaya bisa sembuh. Ya seperti saya sudah ada sebulan belum nggak kemarin? Ada nggak Pak seperti itu? Ada lebih, ya? lebih. Kan dari sini nih saya sakitnya. Nah setelah diperiksa oleh dokter ya memang kesalahan saya, terlalu menforsir tenaga. Dimana dokter nyatakan ini Bapak 5 kali mengeluarkan energi manusia biasa. Ya pantas kalau Bapak sakit, ini maksudnya biar istirahat.
Lah ternyata memang salah saya sendiri. Kalau saya tidak menforsir diri, artinya kerja normal saja, ya insya Allah enggak sakit. Nah jadi itulah para hewan. Nah kemudian setelah itu saya harus berobat. Maka masuklah saya ke rumah sakit 12 hari. Karena memang terdeteksi COVID-19. Ini sekarang udah ada lagi yang dari Inggris, ya itu ini. Ini nanti akan terus menurut para ahli medis, ya. 12 hari, ya alhamdulillah bisa keluar dari rumah sakit. Ya karena memang berobat, ya itu para hewan. Nah, di samping itu memang ya rupanya Allah mengingatkan terutama sekali saya. Kamu ini lengah. Nah, ada pengobatan yang Allah sudah turunkan dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kamu lakukan. Nah ini ternyata bukan hanya saya. Para ikhwan ini rata-rata lengah dengan pengobatan yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa yang disebut dengan bekam. Maka begitu saya sembuh, ya, kemudian saya nulis ini tulisan, bekam bukan pengobatan alternatif. Karena selama ini dianggapnya bekam ini alternatif. Alternatif ini kalau sudah ada ini baru kan? Ini yang tidak pas menurut saya. Jadi kalau bukan pengobatan alternatif, berarti pengobatan apa? Apa? Ya utama minimalnya sama dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Jangan dijadikan alternatif. Karena memang ya Masya Allah, hadis-hadis tentang pengobatan bekam ini banyak sekali. Hanya bersamaan dengan disingkirkannya Islam dalam kehidupan dengan runtuhnya Turki Utsmani, maka pengobatan ini disingkirkan. Kita mengenal bekam ini kan mungkin baru ini yang apa namanya yang muda-muda ini. Mungkin baru berapa tahun kira-kira Pak Karmono? Apa? 10 tahunan terakhir. Ya. Nah, kesananya bagaimana? Maka betul apa yang disabdakan Rasul, al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Bersamaan dengan syariat-syariat yang lain yang dalam perspektif syariat yang ghairu mahdhur. Pertama masalah khilafah, ini memang harus disingkirkan dalam kehidupan. Nah, untung ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan munculnya ulama wali al-fatah yang mendudukkan khilafah ini pada proporsi yang sebenarnya. Karena hampir semuanya menganggap ini khilafah ini lembaga politis. Beliau menyatakan tidak, ini syariat murni, tidak ada urusannya dengan politik. Khilafah jadi ruwet ini karena memang dianggapnya atau dipandang ini sebagai satu lembaga maudhu'ah sia-sia, sebagai lembaga kedudukan yang sifatnya politis. Nah udah tentu akhirnya ya kalau namanya politis ya seperti Partai Demokrat saat ini. Oh, ya itu politik. Padahal semuanya muslim. Pak SBY muslim. Pak Muldoko itu Islamnya cukup baik secara syar'i. Dia punya Institut
di Jawa Timur yang basicnya tahfiz Quran. Loh. Ini. Nah, karena masalah politik ya kayak gini. Pak Marzuki Ali kita tahu ya. Nah, pernah kita undang kan beberapa kali. Dah, Masya Allah. Nah inilah kalau politis seperti ini. Coba bayangkan kalau khilafah seperti ini. Nah itulah para ikhwan. Dan masih banyak lain lagi ya. Disingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kita kembali kepada masalah bekam. Ya, kita sudah meyakini bahwasanya muslimin ini harus berjamaah. Karena jelas landasannya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian juga hadisnya jelas. Tidak boleh memang kadang-kadang kalau kalimat itu kita pahami dengan makna kemanusiaan, tidak dikembalikan kepada aslinya, akan banyak berubah. Contohnya makruh. Ini yang sederhana, mungkin jarang juga makruh. Makruh ini didegradasikan pengertiannya. Loh, ya itu ini. Akhirnya orang dengan ringannya ngerokok. Karena ngerokok di Padang apa? Makruh. Cara bahasa fikih. Padahal kalau kita kembali pada Al-Quran, surah Al-Hujurat, wa karraha ilaikumul fusuqa wal isyan. Masa fasik dan maksiat pada Allah dianggap makruh? Loh, bahasanya kan wa karraha, kan gitu, dan Allah memakruhkan. Nah, ilaikum kepada kamu al-fusuqa fasik wal kufra, bahkan kufra ya, jadi kelewatannya. Wa karraha ilaikumul kufra, masa kafir makruh? Gimana Pak Parmono? Coba bayangkan, masa kafir makruh kan gimana? Lah. Nah, pernah nggak kepikir sampai gitu Pak? Dah, masa kafir makruh? Bagaimana? Bakar ro'alaikumul kufra wal fusuqa, fasik makruh juga. Nah, maksiat pada Allah makruh juga. Nah ini tadi pengertian yang fikih ya itu. Padahal dulu nggak begitu, dulu ya kayak Quran itu atau sabda Rasulullah. Nah, innallaha yardolakum salasan wa yakrahu salasan. Masa berfirqah-firqah makruh gimana Pak Nur Ali? Ya, Pak ada tisu nggak? Ya, jadi itulah para hewan. Jadi inilah para hewan yang memang kita harus terus. Itu jelas menentang Allah. Ya, itu ada sejarahnya memang perubahan kalimat-kalimat begitu itu. Nah, seperti fikih. Nah, fikih itu biasanya hanya masalah hukum. Nah, padahal jelas Allah mengatakan liyatafaqahu fiddin. Nah, agar kamu mendalam, sampai-sampai Imam Syafi'i menyatakan ilmu itu hanya dua. Loh, jangan minum Pak, malu saya Pak. Nah, kecuali yang jangan kasih minum. Nah, ya itu. Nah, jadi ilmu itu ada dua kan dalam ta'lim muta'alim tuh gitu. Coba masih ingat, ilmu ada dua menurut Imam Syafi'i. Coba dasarnya. Yang pertama ilmu tib lil jasad. Dan yang kedua ilmu fikih untuk rohani. Hanya dua itu ilmu itu. Nah, kita tidak memperhatikan masalah tib itu. Kemudian fikih pun kemudian dikecilkan.
Ya itu dikecilkan, apa bahasa ini aslinya dikecilkan. Kalau itu diturunkan kan, dikecilkan menjadi hanya masalah hukum. Nah, padahal tauhid itu juga fikih dulu. Lah, usuluddin itu fikih dan seterusnya dan seterusnya. Itulah para hewan semuanya. Ya, kembali tadi jamaah. Jamaah udah kita artikan masing-masing. Wah ya sudah. Mohon maaf, tiap-tiap organisasi akhirnya menyatakan diri sebagai apa? Jamaah. Partai, bahkan partai pun mengatakan apa? Jamaah. Karena memang lari dari pengertian yang secara syar'i. Al jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Anda jelas. Jamaah itu yang saya dan sahabatku laksanakan. Nah, itu kehidupan berjamaah dan segala rangkaiannya akhirnya tersingkirkan. Nah, dalam apa yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi dalam masalah pengobatan adalah bekam. Loh. Jadi ma'ana alaihi wa ashabi dalam masalah pengobatan itu adalah bekam. Bukan berarti saya anti dengan disuntik, minum obat. Tapi yang memprihatinkan, orang lebih perhatian suntik, lebih perhatian obat ini daripada yang dari Rasulullah ini. Jadi itu yang saya maksudkan. Tidak untuk menyingkirkan pengobatan-pengobatan konvensional atau pengobatan-pengobatan yang biasa. Nah itulah para hewan semua. Betapa pentingnya masalah bekam ini, ya. Maka ini hadisnya puluhan, ya itu. Nah sampai pernah ngitung bahkan ratusan ya. Ada 95 hadis tentang bekam ini. Loh, ya. Ini kira-kira Pak Nanda dikatakan sabdakan sampai 95 ini penting nggak Pak? Penting, sangat penting. Salah satunya saja ya, ini nanti berhubungan dengan saya sebutkan dengan sanadnya ya itu. Haddatsana Yahya bin Ayyub. Haddatsana telah cerita kepada kami ini sanad awalnya adalah Imam Muslim. Telah cerita kepada kami, ini dalam perspektif kita lihat dari ilmu hadis ya. Berarti ketika menerima hadis ini, Imam Muslim tidak sendiri. Saya terima hadis ini bersama yang lain. Kalau hadatsani itu nerima sendiri. Nah, itu. Hadatsana telah cerita kepada kami, orang seperti begini ini ya. Nah, kecuali kalau nanti di rumah ya, Mas Ridwan ke rumah tak kasih cerita. Nah terus Mas Ridwan ceritanya hadatsani. Kalau sekarang hadatsana kan gitu. Yahya bin Ayyub ini berarti guru Imam Muslim. Wa Qutaibah bin Sa'id dan Qutaibah bin Sa'id. Wa Ali bin Hujar dan Ali bin Hujar. Tidak tanggung-tanggung ya, disebutkan 3 gurunya sekaligus. Kalau mereka berkata, ini memang sengaja saya sebutkan sanadnya karena kadang-kadang yang begini nih jarang. Biasanya disebut 1 gurunya saja. Nah, kalau ini tidak 3 sekaligus. Kalau mereka mulai dari Yahya, Qutaibah, Ali berkata, hadatsana telah cerita kepada kami orang-orang tadi. Ismail. Nah, yang dimaksudkan Ismail di sini adalah Ibnu Ja'far. Ya'nuna para ahli hadis nyatakan karena Ismail ini banyak, ya, Ismail bin Ja'far. An Hamid dari Hamid. Qala Hamid ini berkata,
Su'ila Anas bin Malikin. Anas bin Malik ditanya. Anas bin Malik ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis yang syama'il, yang pribadi Rasulullah. Sumbernya dari Anas. Ya, karena memang beliau salah satu pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dan cukup lama beliau bersama Rasulullah. Nah itu, makanya saya katakan ini perspektif ilmu hadis. Anas ditanya, ini para ikhwan semuanya dari kata su'ila. Ini kita diberikan pengajaran. Banyaklah tanya. Jadi, masya Allah, majelis para sahabat, majelis tabi'in itu majelis tidak pasif. Saya sebetulnya mau kalam di sini, tapi karena nanti hari Selasa sudah ada pelatihan tentang berpikir kritis dan analitis, nah saya terpaksa bisa harus pulang. Nah, kritis ini juga makin langka. Loh. Padahal Ibnu Abbas ditanya, kenapa sih kamu ilmunya begitu banyak? Min lisanin sa'ulin. Nah, karena lisan saya banyak tanya. Loh. Dan dari pikiran hati saya yang akul, yang selalu berpikir. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Hamid. Tanyanya kepada Anas pas. Ya itu. Radhiyallahu anhu. An kasbil hajjam, dari pekerjaan atau usaha membekam. Ya, ini pertanyaannya itu aja. Bagaimana sih Pak Anas bin Malik tentang profesi, kalau sekarang begitu, profesi bekam. Karena memang sampai sekarang pun juga begitu. Para ikhwan ada yang memandang belum begitu positif amat lah. Nah, kalau ada orang kerjanya apa? Membekam. Loh, mungkin nggak ada kali ya para hewan yang punya cita-cita supaya anaknya jadi tukang bekam gitu. Kayaknya nggak ada nih Pak menaik nih belum ada. Dan selain ini ada ya itu. Loh. Nah sudah. Faqala, maka beliau Anas berkata, ihtajama, ini namanya hadis. Jadi hadis itu bukan ucapan Rasulullah langsung, bukan. Lah, bukan hanya ucapan Rasulullah. Sedikit sekali hadis yang merupakan ucapan Rasulullah. Ini banyak ketika saya misalnya dalam mata kuliah ilmu hadis, yang pertama kali saya tanya di sini, apakah hadis itu ucapan Rasulullah? Jawaban mahasiswa, Mail masih ingat ini. Jawab, iya. Ucapan Rasulullah. Salah. Hadis itu belum tentu ucapan Rasulullah. Dia tanya, apakah hadis itu tindakan Rasulullah? Ya, salah lagi. Belum tentu. Begitu Pak Pardi, ya. Apa hadis itu keputusan Rasulullah? Ya, belum tentu. Makanya bahasanya segala sesuatu yang usnida disandarkan. Lah, seperti ini. Ini bukan ucapan Rasulullah. Kata ihtajama Rasulullah. Ucapan Jawa. Anas hanya disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ihtajama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Hajamahu Abu Taibah, atau ada yang mengatakan Abu Taibah. Yang membekamnya adalah Abu Taibah. Jadi pertanyaannya cuman itu tadi, padahal gimana sih kerja bekam? Tapi jawabannya, masya Allah. Loh, ya. Jadi
misalnya gini, gimana sih jadi pegawai negeri? Ya silakan. Nah gitu ada jawabannya. Nah, tapi ini enggak, ini cerita dulu. Agar dia juga berpikir analis. Rasulullah berbekam. Berarti apa jawabannya kira-kira? Analisanya. Rasulullah berbekam. Oh, berarti boleh. Nah, itu kan? Itu baru satu. Ini analis ini macam. Kemudian Rasul saja berbekam. Loh. Ini lagi. Oh, berarti ini masalah penting ini. Karena Rasul nggak mungkin melakukan hal-hal yang tidak penting. Itu para hewan jemaat. Jadi jawabannya kan jadi pertanyaannya cuma sederhana. Gimana sih kerja bekam? Kan jawabannya mungkin yang diharapkan dua saja. Apa? Boleh apa enggak kan gitu kurang lebihnya. Tapi enggak ini. Anas bin Malik menceritakan Rasulullah berbekam. Nah, kemudian disebutkan bahasanya ini satu kepastian. Ini ke dalam ilmu jurnalistik ya itu. Ada subjeknya, ada objeknya. Nah, objeknya Rasulullah yang dibekam. Yang membekam Abu Thaibah. Nah. Fa'amara lahu bisa'ini min ta'amin. Maka Rasulullah memerintahkan agar dia diberi 2 sok makanan pokok. Nah, hitung sok itu berapa? Apa namanya ukurannya? Ya itu. Wa kallama ahlahu. Nah, masya Allah. Bahkan Rasulullah menyapa keluarganya. Jadi tukang bekam ini dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dari situ kami analis, oh berarti kerja bekam itu termasuk kerja apa Budi? Mulia. Lah, sekarang kan tidak. Coba aja tanya, kamu kerjanya apa? Bekam. Pak Budi mikir-mikir untuk ngambil mantu. Nah itu. Nah, coba kalau apa deh? Dokter. Wah, udah. Ini para hewan semuanya. Lah, ya. Jadi wa kallama ahlahu, dan beliau berbicara kepada keluarganya. Diajak bicara. Fa wada'u lahu anhu, ini jadi jawabannya panjang dan memang diperlukan. Fa wada'u anhu harrajahu. Kemudian mereka membebaskan pajaknya. Artinya mungkin kalau sekarang infaknya. Ya itu. Karena memang belum sampai pada nisab zakat. Artinya apa? Loh, bahwasanya bekam itu suatu profesi yang mulia. Bukan hanya boleh saja, bukan. Ini sudah beberapa kalau kita analisis macam-macam. Nah, jadi bekam itu satu pekerjaan yang mulia. Bahkan untuk penghargaan pekerjanya ini dibebaskan dari potongan-potongan. Udah kamu ambil situ. Nah, itulah para hewan. Waqala, ini lagi nih. Nah, ini nih, masya Allah kalau karena memang jarang kita kaji ya masalah begitu. Waqala, dan beliau bersabda. Nah, ini beliau bersabda yang diceritakan oleh Anas. Nah, maka dari itu bisa bermacam-macam. Ini yang dari Anas, wa fil abdin bisa lagi. Inna abdullah ma tadaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik obat yang kamu gunakan, sebaik-baik berobat atau pengobatan yang kamu gunakan, seutama-utamanya pengobatan adalah bekam.
Ini yang saya jadikan landasan kenapa bekam bukan pengobatan alternatif. Itu analisa saya ya. Nah, mungkin bisa salah. Ini sudah saya share kemana-mana dan beberapa tanggapan. Tapi alhamdulillah hampir tidak ada yang tanggapannya negatif. Enggak, dia itu alternatif, nggak ada begitu. Setelah dia baca, ya sampai dokter sendiri mengatakan gitu. Jadi, nah, dan memang sekarang juga diakui bahasanya bekam pun jadi bagian dari pengobatan medis dokteran. Nah, jadi itu analisis para hewan. Jadi dari kata-kata inna afdhala ma tadaitum bihi al-hijamah, itu saya simpulkan. Ini saya belum pengalaman saya bagaimana yang bekam oleh naib ya itu. Nih, jadi inna afdhala ma tadaitum bihi al-hijamah. Tadawaitum, kamu berobat dengannya adalah hijamah. Au huwa min amsali, masya Allah, dawa itu. Bekam itu adalah obat yang paling baik. Loh, itu lanjut. Nah, saya tidak mau nyebut obat yang lain ya, nanti dikira. Jadi dari obat-obat sak dunia ini, ini yang paling baik menurut siapa? Rasul. Amsal ini berarti ada yang sebanding-banding ini. Inna amsala au huwa min amsali dawai. Bahwasanya bekam itu adalah obat yang paling baik bagi kamu. Mau ngomong apa lagi Pak? Ya kan? Nah, sekarang ini jarang kan yang berobat dengan obat yang paling baik. Kalau obat-obatan produk pabrik yang ya kita belum tentu tahu halal haramnya hampir tiap hari. Mungkin ya jadi lengganan kali. Habis kalau nggak minum itu pusing. Lah ini. Padahal Rasul sudah jelaskan. Amsal dawa itu obat yang paling baik. Tapi kenapa? Loh, Agus bilang. Gus. Loh, kamu nih. Udah berapa kali kamu bekam? Jangan-jangan kamu tukang bekam sekarang. Nah, jadi itu. Ini para hewan semuanya, ya. Nah, inilah hadis. Nah, saya cari-carikan riwayat yang tidak kontradiktif. Biasanya kalau misalnya Tirmidzi, Ibnu Majah itu kan masih, itu kemungkinan dhaif, Pak. Tapi kalau Imam Muslim, ulama hampir sepakat yang ya, mesti sahih. Lah, ya, karena namanya aja sahihaini. Lah, itulah para hewan semuanya. Jadi hadis ini sahih. Lah, kalau kita sudah begini, sudah tahu begini, kenapa tidak kita perhatikan? Dan selanjutnya para hewan. Nah, dalam hadis yang lain, nah ini Imam Tabrani, ya caranya gitu. Nah, ini boleh jadi perdebatan. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian, ini malah perintah. Loh, hendaklah kalian semuanya melakukan pengobatan bekam di tengah tengkuk. Kalau ini saya nggak tahu, yang tahu naib ya. Nah, di tengah tengkuk. Berarti sampai teknis tuh Rasulullah memberikan tuntunannya. Hampir seperti mohon maaf mungkin ngajarkan wudhu ya gitu. Nah, jadi hendaklah kalian itu berobat berbekam di tengah tengkuk. Ini memang mungkin ada ya, saya mungkin saya bukan ahlinya nih Pak Naib. Karena sesungguhnya bekam itu merupakan, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari
72 penyakit. Mana ada obat yang bisa bikin 72 penyakit? Apa? Nah, kecuali pikun dan mati. Ya.